Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kebun Vivi. Untuk hari ini kita mau menjelaskan ciri-ciri backlog yang gagal maupun yang berhasil. Untuk ciri-ciri backlog yang berhasil, cirinya seperti ini. Dia memutih putih, terus kayak ada seperti akar serabut, kayak serabut tipis. Dia ini yang menjalar, ini akarnya dari si bibit jamurnya, dan dia rata semua. Kalau keliling itu kayak dia rata semua kelilingnya. Ini ciri-ciri backlog yang jadi atau yang berhasil. Ini kira-kira 20 harian, umurnya sekitar 20 harian, sudah 50%-an tingkat rambatannya. Terus untuk yang tidak berhasil, ini seperti ini, dia warnanya hijau. Ini kena bakteri Trichoderma namanya. Ini sudah terkontaminasi bakteri Trichoderma. Ini sudah gagal, dianggap sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi ini nanti serbuknya masih bisa kita gunakan lagi, kita sterilkan lagi, kita campur lagi, kita olah lagi, masih bisa. Jadi tidak perlu untuk dibuang, masih bisa kita pakai lagi. Terus yang gagalnya yang kedua, sobek. Plastiknya bisa sobek seperti ini. Ini tidak tahu kena kayu atau kena apa, ini dia sobek seperti ini. Dia ini gagal, tidak bisa kita manfaatkan kembali serbuknya, tapi masih bisa kita manfaatkan untuk bikin backlog baru. Terus ini sebenarnya sudah menjalar sekitar 20% karena kena bakteri triko. Ini hijau semua, juga sudah tidak bisa kita manfaatkan kembali, sudah terkontam. Terus kalau yang walaupun sudah tidak maksimal tapi masih bisa kita manfaatkan untuk panen, kita bisa pelihara sampai panen walaupun hasilnya tidak maksimal. Ini seperti ini, dia tidak merata, yang sini penuh, sini sudah hampir 90%, terus yang sini ini masih sekitar 20%. Nah, ini cirinya seperti ini. Nah, ini penyebabnya bisa waktu sterilisasinya ini tidak merata, atau waktu kita merebusnya itu tidak merata. Bisa si ini nutrisinya itu tidak rata waktu ngabuk. Jadinya yang di sini ini nutrisinya kurang, tidak ada nutrisi, akhirnya yang cuma sebelah sini. Bisa juga ini ada kayak oli atau solar di sini, jadi ada oli solar yang enggak ada, istilahnya kita enggak bisa mencampur rata, jadi ini enggak bisa merambat di sini. Tapi ini masih bisa kita pelihara sampai panen, masih bisa, tapi hasilnya tidak maksimal. Ini juga, ini kita ada rusak, ada kena jamur liar di dalamnya. Tapi dia merambatnya bagus. Ini masih bisa kita manfaatkan sampai panen, walaupun hasilnya nanti tidak maksimal, tapi ini masih bisa untuk kita pelihara sampai panen. Ini adalah contoh-contoh atau sampel dari backlog yang jadi maupun yang enggak jadi ataupun setengah jadi istilahnya. Tapi ini kita istilahnya kalau kita bikin satu kali produksi gitu, kalau dianggap berhasil itu tingkatnya tidak lebih dari 5% sebenarnya. Jadi kalau masih tingkat kegagalan itu 5%, itu dianggap masih berhasil kalau istilahnya untuk produksi. Karena ini hanya contoh, kita sekali rebus yang gagal total ini hanya 3 aja. 3 ini yang satu kali sterilisasi itu yang dianggap gagal total untuk satu kali ini cuma 3 dari 120.
dari 120 backlog direbus 3 ini yang dianggap gagal. Terus kita memiliki sekitar 7 yang setengah jadi atau masih bisa kita manfaatkan. Jadi ini kita istilahnya kita dianggap udah berhasil dari 1 kali rebusan. Kalau kita dari 120 berarti dianggap 3 yang gagal, ada 7 yang setengah. Ini sebenarnya sudah dianggap sudah berhasil kalau untuk produksi backlog. Demikianlah informasi dari kami dari channel Kebun Vivi untuk budidaya jamur, untuk pemilahan, istilahnya kita identifikasi untuk backlog yang gagal maupun backlog yang setengah gagal ataupun backlog yang berhasil. Jadi nanti setelah ini full baru kita pindah ke atau sebenarnya ini sudah bisa dipindah. Kalau mau bagus ya kita biarkan 70%, 80% atau 100% baru kita pindah ke kumbungnya. Mungkin ini tinggal nanti kita rawat sudah bisa keluar jamurnya. Mungkin demikian informasi dari Kebun Vivi. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.